Bab 11. Malam itu, Liu Yuhang merasa lega karena dia bahkan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia melihat kartu di tangannya berulang kali, mengira guru itu bercerita tentang para pahlawan tepi air, terutama Wulsong yang mabuk yang mengalahkan harimau. Jantungnya berdebar kencang. Dia sangat ingin melihat seperti apa kartu lagu itu dan ingin mengumpulkannya dengan tangannya sendiri. Jadi, apakah gaji Anda akan dingin? Direktur pabrik. Direktur pabrik. Baru saja, Nyonya Xu, penjaga toko yang tulus dari kantin kecil yang terhubung, menelepon dan meminta kami untuk segera mengirim 5 kotak ELF dan menghadapi mereka. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh pabrik. Satu-satunya wanita di pabrik, yaitu Paman Lin dan Bibi Zeng, layanan pelanggan tamu, bergegas keluar dari kantor. Suara nyaring membuat seisi pabrik hening. Akhirnya ada yang memesan. Banyak karyawan sangat lega. Ini juga awal yang biasa, kata seorang karyawan. Tapi karyawan ini tidak tahu di mana ini adalah awal yang biasa, ini adalah awal dari era legendaris. Karena ini pesanan pertama, Jia Yapeng mengirimkan barang dengan sangat cepat. Saudari Xu baru saja selesai menelepon, tetapi hanya butuh setengah jam. 5 kotak barang dikirim, dan Jia Yapeng secara pribadi mengirimkannya. Adik, ini adalah pembayaran untuk 2 kotak barang di atas, total 12 yuan, kamu hitung. Saudari Xu dengan sungguh-sungguh menyerahkan 12 yuan kepada Jia Yapeng. Bagi orang-orang di tahun 1990-an, meskipun nilai 12 dolar sangat tinggi, itu tidak serius. Saudari Xu bergegas memberikan uang, tentu saja untuk menunjukkan integritasnya. Terima kasih, Bos Xu. Jia Yapeng berkata dengan mengharukan, lalu mengirim seseorang untuk memindahkan 5 peti barang ke kantin. Kawan kecil, apakah kamu ingin menjual dulu dan membayar nanti? Saudari Xu bertanya dengan hati-hati. Tentu saja. Jia Yapeng segera berkata, menurut peraturan perusahaan kami, untuk usaha kecil seperti Anda, jika nilai pembayaran kurang dari 50 yuan, Anda dapat menerapkan mekanisme penjualan ini terlebih dahulu baru membayar. Jika melebihi harga ini, Anda harus bayar. Oke. Saudari Xu mengangguk sambil tersenyum. Harga pembelian 5 kasing hanya 30 yuan. Secara alami, dia tidak perlu membayar lagi. Bisnis ini tidak terlalu hemat biaya. Andai saja bisnis begitu mudah di dunia. Bab 12. Kak Xu, apakah nyaman bagi saya untuk mengamati penjualan mie instan saya di toko? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, tidak masalah, lihat saja. Saudari Xu tentu saja tidak akan setuju. Jia Yapeng berhak menjadi penjual sementara dan tetap tinggal di konter. Saat ini, sekitar jam pukul 1 siang. Jika siswa bermain di kelas, tidak ada siswa di jalan pada saat pulang yang memalukan untuk makan malam. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba beberapa siswa lari keluar kantin, lari ke toko lain, lalu keluar dengan kecewa. Setelah kecewa bolak-balik beberapa kali, mereka akhirnya masuk ke kantin Saudari Xu. Nyonya, apakah Anda punya mie ELF? Beberapa orang kecil bertanya penuh harap. Ya, baru saja tiba. Jawaban Saudari Xu langsung membuat anak-anak kecil itu bersemangat. Hebat, kami sudah berlari sepanjang siang, dan kami sudah terjual habis. Aku tidak menyangka kamu memiliki lebih banyak barang. Nyonya, ayo beli tas dulu. Orang-orang kecil mengeluarkan 50 senin satu demi satu. Nyonya rumah tersenyum dan membuka kotak untuk mereka dan mengeluarkan 4 kantong mie kering renyah. Meskipun semua orang hanya membeli 1 tas, ada 2 potong dari 4 tas sekaligus. Namun setelah membeli, kedua anak tersebut tidak langsung pergi, melainkan langsung mulai membongkar dan menemukan sebuah kartu dari dalam. Milikku adalah Yanking. Aku punya waktu. Haha, aku mendapatkan Guan Seng, pahlawan Liang Shan peringkat ke-5. Kurasa sedikit lemak masih bersamaku. Qin Mingnya hanya ke-7. Tidak, aku juga ingin mendapatkan Guan Seng. Anak-anak lain kesal. Mereka mengeluarkan hampir semua uang mereka dan membeli 7 kantong penuh mie kering renyah. Namun, tidak ada tas sebelumnya yang bisa melampaui Guan Seng, yang membuat anak-anak yang mendapatkan Guan Seng sangat bangga. Namun pada akhirnya, saat anak terakhir membuka tas terakhir, dia langsung melompat. Hahaha, aku punya Gong Sun Seng, yang berada di posisi keempat,
Satu lebih tinggi dari Guan Sengmu, hahaha. Anak-anak yang mendapat Gong Sun Seng sama bersemangatnya dengan seorang jenderal, sedangkan anak-anak yang baru saja gembira merasa sedih. Suka dan duka dunia seakan dipentaskan di kantin kecil ini untuk sementara waktu. Meskipun anak-anak ingin membeli beberapa bungkus mie instan lagi, terlihat jelas bahwa mereka tidak punya uang dan harus kembali ke sekolah dengan perasaan tertekan. Selanjutnya, Jia Yapeng tinggal di toko selama sekitar 1 jam. Ketika kelas akan dimulai pada sore hari, siswa secara bertahap menjadi lebih banyak. Penjualan mie pipih mengantarkan klimaks kecil. 2 dari 5 kotak mie pipih yang dibawa oleh Jia Yapeng ludes di tempat. Jia Yapeng mengangguk puas. Ketika dia bersiap untuk kembali ke pabrik, seorang kelas berat datang ke kantin. Jangan salah paham. Kelas berat tidak berarti seberapa besar resminya, tetapi secara harfiah. Tamu itu sangat berat. Tingginya setinggi siswa sekolah dasar biasa, tetapi ukuran tubuhnya setara dengan 2 siswa sekolah dasar. Dia kelebihan berat badan. Bos, apakah kamu punya kartu semacam ini untuk dijual? Pria gendut itu mengeluarkan kartu pahlawan marjan air dari sakunya dan bertanya. Ya, berapa banyak tas yang kamu inginkan? Nyonya rumah terbiasa membeli banyak mie, dan bertanya dengan sangat santai. Beri aku 20 tas dulu. Kata-kata pria gendut itu mengejutkan sang induk semang secara langsung. Setelah memastikan bahwa pihak lain memang memiliki 10 yuan, Nyonya rumah langsung membuka sekotak mie instan untuknya dan dengan ramah bertanya, haruskah saya meminta seseorang untuk membantu Anda pindah ke sana? Tidak, atau kamu bisa membantuku membuka mie instan ini? Kata pria kecil gemuk itu. Apa? Sang induk semang tertegun. Apakah kamu tidak mengerti aku? Aku memintamu untuk membuka semua mie instan ini untukku. Pria kecil gemuk itu tampak sedikit marah. Mengapa wanita ini begitu bodoh sehingga dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan? Saya akan datang. Jia Yapeng berjalan sambil tersenyum, lalu membantunya langsung membuka bungkus mie instan. Pria kecil gendut itu tidak sabar untuk mengeluarkan kartu pahlawan marjan air dari mie instan ini. Setelah beberapa saat, 20 kartu pahlawan water marjan diambil oleh pria kecil gendut itu. Setelah bermain dengan mereka, lelaki kecil gendut itu berkata dengan tidak puas, mengapa hanya ada 7 kartu yang berbeda, dan yang lainnya diulang. Pria kecil gendut itu melemparkan 13 kartu berulang-ulang ke tanah, dan kemudian berkata kepada bos, "Bos, beri saya 20 tas lagi." "Bos." Tak lama kemudian, 3 kotak mie di toko itu dibuka oleh pria kecil gendut itu. Alhasil, ia hanya mengumpulkan 14 kartu berbeda, yang membuat pria kecil gendut itu semakin tidak bahagia. "Bos, keluarkan semua mie yang kamu punya, dan aku akan mengambil semuanya," kata pria kecil gemuk itu. "Anak-anak, cepatlah pulang. Kamu sudah cukup membeli. Jangan sia-siakan." Bahkan pencatut seperti istri bos merasa tidak tahan. Itu terlalu kekanak-kanakan. Alhasil, bocah kecil itu menepuk meja kakek Mao. "Yah, itu masih RMB set keempat. Kami tidak menggunakan warna merah kakek Mao, tapi kakek Mao berwarna abu-abu sekarang." Melihat pria kecil gendut itu langsung mengeluarkan uang 100, sang induk semang langsung menutup mulutnya. Tampaknya lelaki kecil gendut itu adalah pemula kecil di keluarganya. Apa kentut? Namun, toko induk semang tidak memiliki mie pipih. Jangan sibuk memandangi Jia Yapeng. Jia Yapeng mengangguk dan berkata, masih banyak di mobilku, jadi aku akan pindah ke sini. Hasilnya, Jia Yapeng langsung memindahkan 5 kotak mie lagi. Pria kecil gendut itu juga membongkar semuanya sekaligus, dan akhirnya mendapatkan 19 kartu pahlawan water marjan di tangannya. "Mengapa kamu tidak memiliki Lu Junyi? Selalu ada satu yang hilang di tanganku," dan lelaki kecil gendut itu menghentakkan kakinya dengan marah. "Omong kosong, aku hanya memasukkan 100 keping Lu Junyi ke dalam 10.000 kotak mie instan, dan kamu memiliki kurang dari 10 kotak. Jika kamu bisa membuka 1 keping Lu Junyi, akan ada hantu." Jia Yapeng bergumam di dalam hatinya. "Teman sekelas kecil, kamu telah mengumpulkan 19 lembar. Tidak ada seorang pun di seluruh sekolah yang lebih dari kamu. Tolong cepat kembali," saran nyonya rumah. "Tidak, aku harus mengeluarkan Lu Junyi hari ini.
Ekspresi pria kecil gendut itu sangat mirip dengan pria besar emas Krypton setelah 30 tahun. Terakhir, Jia Yapeng menyumbangkan 20 kotak mie di dalam mobil. Pria kecil gendut itu masih belum menggambar Lu Junyi, jadi dia tidak mau pergi. Nyonya rumah melihat 500 yuan di tangannya dengan bingung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar menghasilkan 500, yang setara dengan penghasilan hariannya selama setengah bulan. Nyonya, ada 300 dari mereka untuk saya. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Ya, ini dia. Nyonya rumah dengan cepat memberi Jia Yapeng 300 poin, dan kemudian dengan bersemangat berkata, adik, saya ingin memasukkan 10 kasus lagi. Tidak, saya ingin memasukkan 20 kasus lagi. Itu tidak masalah, tapi Nyonya rumah, jika Anda membeli lebih dari 50 yuan sekaligus, Anda harus membayar terlebih dahulu 20 kotak sama dengan 240 yuan. Ini kamu, aku akan memberimu uang sekarang. Sisa 200 yuan di tangan bos pergi ke Jia Yapeng, dan kemudian dengan hati-hati menghitung kembalian 40 yuan dari konter dan menyerahkannya kepada Jia Yapeng. Saudari Xu, saya akan mengirimkan barangnya kepada Anda. Bagaimana dengan mie yang belum dikemas ini? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Pria kecil gemuk itu sangat boros. Dia hanya mengambil 19 kartu pahlawan Water Margin, dan sisanya tertinggal di toko. Dia tidak bisa membawa 25 kotak mie jika dia mau. Ayo, seluruh keluarga kita akan makan mie instan minggu depan. Orang di era ini tidak akan pernah membiarkan makanan terbuang sia-sia. Nampaknya keluarga Sang Induk Semang harus makan mie instan dan muntah-muntah selama beberapa waktu. Aku akhirnya mengerti mengapa mie mularis manis. Kamu masih kecil. Nyonya rumah menghela nafas sebelum Jia Yapeng pergi. Bab 13. Berkat rasa segar dan metode makan mie pipih, dan tingkat produksi yang luar biasa dan mie kartu-kartu pahlawan Water Margin yang melampaui puncaknya pada saat itu, Jia Yapeng dengan cepat mendistribusikan barang secara menyeluruh. Hal terakhir dan terpenting adalah dari mulut ke mulut di antara anak-anak dan perbandingan psikologis di antara mereka. Para ELF menyebar ke seluruh kampus dengan kecepatan luar biasa. Setiap anak ingin memiliki kartu pahlawan margin airnya sendiri. Yang punya uang saku setiap hari akan menabung uang sakunya untuk membeli mie ELF. Mereka yang tidak punya uang saku pada hari kerja, saya memberitahu orang tua saya bahwa saya ingin makan roti kukus di luar, atau ingin tetap bersekolah dan belajar keras di siang hari. Bagaimanapun, saya harus membayar makan dan membeli 1 atau 2 kantong mie pipih. Untuk sementara, restoran di sekitar sekolah di Yuzhang membenci para ELF, karena banyak anak yang tidak membeli sarapan, tidak makan siang, dan mengambil mie instan sebagai makanannya, sehingga omzet restoran berkurang sekitar 10%, yang mana sangat buruk. Setelah saya akhirnya membeli tas dan memiliki kartu Hero Margin Air, saya harus puas. Anak-anak ini melihat teman sekelas mereka memamerkan beberapa kartu pahlawan Water Margin di kelas. Beberapa dari mereka sebenarnya memiliki lebih dari selusin kartu pahlawan margin air yang berbeda. Oleh karena itu, mereka tentu ingin memiliki satu set lengkap kartu pahlawan Water Margin seperti siswa lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa kurang dari yang lain. Dengan cara ini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa siswa memiliki duplikat kartu pahlawan Water Margin di tangan mereka. Untungnya, kebijaksanaan masa tidak terbatas. Para siswa segera secara spontan memulai berbagai aksi penggantian kartu. Siapapun yang memiliki kartu Hero Water Margin duplikat di tangannya akan menukarnya dengan yang lain sampai tidak ada pengulangan. Namun, tidak semua kartu Hero Water Margin dapat diubah dari satu menjadi satu. Siswa yang cerdas segera menemukan bahwa kelangkaan kartu Hero Water Margin berbeda juga berbeda. Salah satu yang paling langka pasti peringkat. Belakangan, suasana pabrik makanan Dakian berangsur-angsur menjadi sangat berbeda. Setelah kembali dari toko saudari Xu, Jia Yapeng baru saja melangkah ke pintu pabrik dan melihat 2 istri Paman Lin dengan berat badan 100 kg, berlari dengan kecepatan seorang gadis kecil. Sambil berlari, dia berteriak kegirangan, "Cuan muda, 10 pesanan baru saja dipanggil." Sebentar saja, 30 kotak mie sudah terjual. Hanya 30 kasus Jia Yapeng tidak setuju. Saudari Lin, ini baru permulaan.
Anda akan segera terlalu sibuk untuk menjawab telepon. Saya pikir Anda tidak perlu bekerja di jalur produksi di masa mendatang, sehingga Anda dapat berspesialisasi dalam layanan pelanggan. Kerang? Ipar perempuan Dalin tertegun. Awalnya, ipar perempuan Dalin tidak mengerti apa yang dimaksud Jia Yapeng. Tidak ada yang bisa menjawab telepon. Hingga seminggu kemudian, ipar Dalin tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar sibuk menjawab telepon sendirian. Dia harus menemukan seseorang untuk menjawab telepon untuknya. Sebulan kemudian, rata-rata jumlah pesanan harian lebih dari 200. Hampir seluruh kota Yuzhang meminta barang kepada Jia Yapeng, dan sebuah truk kecil di pabrik tidak dapat dikirimkan. Tahukah Anda, sebelumnya, ketika pabrik makanan Dakian memiliki bisnis terbaik, jumlah pesanan tidak lebih dari 30 per hari. Kedua kurir itu lelah seperti anjing. Jia Yapeng langsung menggandakan gaji mereka untuk memberi mereka motivasi kerja lembur untuk mengantarkan barang. Meskipun pesanan ini pada dasarnya berasal dari beberapa departemen perbelanjaan kecil yang membutuhkan beberapa kotak, banyak orang tidak tahan. Oleh karena itu, pengiriman harian pabrik makanan lebih dari 500 kotak. Setelah setengah bulan, 10.000 kotak mie yang diproduksi sebelumnya akan terjual habis. Harga bekas pabrik setiap kotak mie instan adalah 6 yuan, 10.000 kotak, yaitu penjualan 60.000. Memikirkan angka ini, semua orang di pabrik makanan Dakian menjadi gila. Tidak ada kecepatan menghasilkan uang di langit. Siang kemarin, Jia Yapeng memenuhi janjinya di muka, membayar gaji 14 bulan kepada 21 pekerja di pabrik dan gaji 26 bulan kepada Paman Lin. Ketika Paman Lin mengambil gaji penuh 3.900 yuan yang diberikan kepadanya oleh Jia Yapeng, seluruh orang itu gemetar karena kegembiraan. Dia tidak pernah menyentuh begitu banyak uang dalam hidupnya. Jika 1.400 yuan yang diterima oleh istrinya dimasukkan, mereka sudah memiliki deposit 5.000 yuan, yang hanya berjarak satu langkah dari jalan rumah tangga 10.000 yuan. Paman Lin akan membunuh Paman Lin 2 bulan lalu. Paman Lin tidak menyangka dia akan mengalami hari seperti itu. Cuan muda, saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak masuk akal dan melakukan sesuatu dengan sembarangan. Paman Lin tidak bodoh. Dia memikirkan semua hal yang telah dia lakukan sebelumnya dan segera meraih tangan Jia Yapeng dan meminta maaf. Tidak apa-apa. Ini semua untuk kebaikan pabrik. Aku tidak akan mengambil hati. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Paman Lin, menurutku pekarangan akan terlalu sibuk. Lao Zhou di departemen pengiriman akan memuntahkan darah. Kamu telah bekerja lembur selama beberapa malam. Jangan lelah. Tidak lelah. Tidak lelah sama sekali. Paman Lin menepuk dadanya dan tersenyum. Hei, kamu harus memperhatikan istirahat. Kamu adalah veteran pabrik kami. Jika bukan karena teknologi dan kekuatan R&D kamu, kami tidak akan memiliki waktu secepat ini untuk membuat produk ini. Saya umumkan dari hari ini, Anda akan menjadi direktur bengkel pabrik kami. Direktur bengkel, aku dipromosikan. Paman Lin terkejut. Dia tidak berharap bahwa dia dipromosikan. Ya, kamu telah dipromosikan. Setelah rekrutan baru masuk, kamu tidak harus bekerja di garis depan. Urus saja para pekerja. Selain itu, kamu magang pintar dari rekrutan baru dan mengajar. Mereka semua tugas Anda. Anda dapat mengaturnya dengan aman. Ngomong-ngomong, gajimu juga harus dinaikkan. Mulai bulan depan, kamu akan mendapat gaji 200 yuan sebulan. Jia Yapeng tersenyum. 200 sebulan. Paman Lin sangat cantik hingga dia hampir mengeluarkan air liur. Bersenandung. Ketika keduanya berpisah, Jia Yapeng menoleh dan menatap punggung Paman Lin dengan ekspresi kejam di wajahnya. Jia Yapeng bukanlah orang yang baik. Dia memiliki beberapa kebencian dan tidak mudah untuk dilupakan. Kali ini, Paman Lin bukan satu-satunya yang membayar gaji. Semua pekerja bersama-sama telah membayar 30.000 yuan penuh hanya untuk upah. Meski begitu, Jia Yapeng masih memiliki pendapatan 30.000. Jika semua jenis biaya dikeluarkan, Jia Yapeng memiliki laba bersih sekitar 20.000. Tahun 1990-an, ini setara dengan 2 rumah tangga 10.000 yuan. Jika semua 10.000 yuan rumah tangga di Yuzhang berbaris bersama, Jia Yapeng juga bisa berada di peringkat ratusan.
Sayang sekali Jia Yapeng tidak punya waktu untuk menikmati kehidupan indah rumah tangganya yang bernilai 10.000 yuan. Baru saja Jia Yapeng tidak berbohong kepada Paman Dalin. Perusahaan benar-benar ingin merekrut orang. Jika kami tidak menemukan siapapun, para pekerja di Departemen Pengiriman dan Departemen Produksi akan memuntahkan darah karena lelah. Ngomong-ngomong, saya harus merekrut sekretaris. Tidak ada wanita di pabrik kecuali adik ipar Lin, yang beratnya 200 kg. Bagaimana ini bisa menghambat kesehatan fisik dan mental saya? Selain itu, kita harus memikirkan bagaimana mengembangkan selanjutnya. Bab 14. PS, terima kasih pembaca dan Itachi atas hadiah mereka. Polisi juga membujuk orang-orang ini, tetapi tidak ada gunanya. Belakangan, mereka tidak berani menghalangi, karena ini adalah karyawan yang di PHK. Jika Anda tidak takut menyebabkan lebih banyak masalah, Anda dapat mengusir mereka. Tidak ada jalan. Situasi di seluruh negeri telah demikian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pabrik besar milik negara tumbang satu demi satu, dan semakin banyak karyawan yang kehilangan mata pencaharian. Mereka hanya bisa berkumpul di dekat jalan Sanyanjing dan menunggu pekerjaan sementara untuk menjaga vitalitas mereka. Jadi secara bertahap, ini telah menjadi pasar tenaga kerja yang besar. Hari ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di jalan Sanyanjing, yang tidak mengherankan. Sekarang orang tua menganggur, dan wajar jika orang muda tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi segera menjadi tidak normal, karena pemuda itu benar-benar keluar dari platform dengan dua kata besar perekrutan. Pemuda kecil itu sebenarnya datang untuk merekrut. Ada kekurangan segalanya akhir-akhir ini. Yang terpenting adalah pekerjaan, sehingga segera meja anak muda itu dikelilingi oleh para pekerja dan bertanya satu demi satu. Namun, anak muda itu tidak menjawab. Setiap kali seseorang bertanya, mereka mengetuk tanda besar di depan mereka untuk menyatakan permintaan mereka. Tanda itu telah ditulis dengan sangat jelas. Memang, persyaratan pemuda itu sangat jelas. Pemberitahuan rekrutmen. Karena perkembangan perusahaan, pabrik makanan Dakian merekrut sejumlah pekerja. Semua pekerja dapat menandatangani kontrak kerja jangka panjang dan efektif. Jenis pekerjaan khusus adalah sebagai berikut. Beberapa operator direkrut. Persyaratan, di bawah usia 50 tahun, pekerja keras, rajin dan jujur, dapat menerima lembur, menyukai pekerjaan, mematuhi perintah, lebih banyak bekerja dan sedikit berbicara, belajar keras, membaca tanpa hobi dan catatan buruk. Yushang lokal, keluarga lebih disukai. Beberapa persyaratan untuk manajer pemasaran, di bawah usia 30 tahun, dapat menerima perjalanan bisnis jangka panjang dan ditempatkan di tempat lain. Cerdas, kemampuan belajar yang kuat, komunikasi yang baik, keterampilan sosial yang kaya, dan kemampuan operasi pasar. Memiliki kontak di kota lain, berkulit tebal dan tidak tahu malu, belum menikah lebih disukai. Sekretaris yang bekerja, persyaratan, wanita, di bawah usia 25 tahun, berpenampilan menarik, belum menikah, tidak punya pacar, tidak punya keluarga berencana dalam waktu singkat, kemampuan perencanaan yang baik, setidaknya pandai bahasa Kanton dan Inggris, gaji tambahan dapat ditingkatkan jika ada adalah bahasa lain. Sekretaris hidup, persyaratan, wanita, di bawah usia 30 tahun, berpenampilan menarik, pandai memasak, bersih-bersih, mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dapat tinggal di rumah bos. Semua pos di atas dapat menandatangani kontrak kerja dan menikmati semua jaminan hukum negara, di mana gaji operator adalah 120 yuan, gaji lembur dihitung 1,5 kali, dan gaji manajer pasar dan sekretaris dapat dinegosiasikan. Ada masa magang 3 bulan setelah masuk pabrik, dan gaji selama masa magang hanya 50%. Jika terjadi pelanggaran peraturan pabrik selama masa magang. Setelah membaca pemberitahuan perekrutan, seluruh jalan mendidih. Meski banyak orang datang ke sini untuk merekrut pekerja pada hari kerja, pada dasarnya mereka adalah pekerja sementara. Terlalu sedikit untuk merekrut pekerja jangka panjang seperti ini. Sulit untuk bertemu satu selama beberapa hari. Dan bahkan jika Anda bertemu bos seperti itu, Anda hanya merekrut 1 atau 2 pekerja dan jabatan. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan Anda dirampok dalam sekejap. Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya.
Kali ini, tampaknya pabrik ingin merekrut pekerja dalam jumlah besar. Apakah tidak ada kesempatan bagi banyak orang yang hadir? Yang terpenting adalah kondisi perusahaan ini sangat baik. Gaji awal 120 yuan cukup tinggi. Bos yang datang ke sini untuk merekrut bisa mendapatkan 100 sebulan, yang mana sudah lebih heroik. Di sini, gaji awal adalah 120, yang telah menyusul gaji normal perusahaan milik negara. Dan lembur bayar kembali 1,5 kali lipat, ya Tuhan, lembur asli tetap dibayar. Tentu saja, banyak keraguan dan teka-teki tentang pemberitahuan rekrutmen ini. Tidak ada masalah dengan persyaratan operator perekrutan. Kuncinya adalah merekrut seorang manajer pemasaran dan 2 posisi sekretaris, yang membuat banyak orang tidak puas. Mengapa manajer pemasaran meminta orang di bawah usia 30 tahun? Kami punya pengalaman, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dulu kader. Saya punya pengalaman dan kontak. Tanya seorang sandera berperut buncit. Karena manajer pemasaran sangat keras untuk kekuatan fisik dan manajer pemasaran kami akan bolak-balik di setiap toko dan mal, dan sering begadang. Mungkin dia hanya bisa tidur 4 atau 5 jam sehari. Pemuda itu berkata dengan lemah, hanya anak muda di bawah usia 30 tahun yang dapat melakukan hal seperti itu. Ketika saya tua, saya takut mati di pos saya, tetapi itu adalah cedera industri. Lalu mengapa kamu ingin berkulit tebal? Apakah kamu tidak tahu malu? Bukankah itu merugikan? Dan mengapa kamu ingin tidak menikah? Seseorang bertanya lagi. Salah. Berkulit tebal dan tidak tahu malu adalah keuntungan besar, karena hanya orang yang tidak tahu malu yang dapat terus menjual satu per satu ketika terus-menerus ditolak. Menjadi manajer pemasaran tidak tahu malu. Adapun mengapa kamu ingin tidak menikah, itu sangat sederhana. Kamu punya istri dan anak di rumah. Apakah kamu rela menjauh dari rumah setiap hari? Bahkan jika kamu melakukannya, kamu dapat yakin bahwa istri cantikmu tinggal sendirian di rumah? Kondisi ini diperlukan untuk menghindari masalah sosial yang tidak perlu. Oke. Kata-kata pemuda itu terdengar tidak masuk akal, tetapi itu masuk akal. Sekretaris. Mengapa kamu ingin berusia di bawah 30 tahun? Kamu juga ingin belum menikah dan tidak punya pacar, anak kecil. Kamu tidak boleh melakukan hal yang tidak pantas. Dan sekretaris hidup ini ingin tinggal di rumah bos. Apakah Anda ingin sekretaris atau pengasuh? Seorang pria bertanya masam. Anda mengajukan pertanyaan ini kepada bos saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu yang ditanyakan bos kita. Pemuda itu langsung melempar panci, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Di bawah keributan seperti itu, perekrutan pabrik makanan Dakian dimulai dengan sangat lancar, dan yang paling mudah untuk merekrut adalah operatornya. Tidak ada persyaratan yang terlalu sulit untuk jenis pekerjaan ini, dan kondisi ini tidak dapat ditolak oleh banyak pekerja yang hadir. Hanya dalam satu pagi, lebih dari 1.000 orang mendaftarkan nama mereka. Kedua, manajer pemasaran juga merekrut lebih dari 100 orang. Yang paling sulit direkrut memang 2 sekretaris. Pertama-tama, gadis-gadis di sini sangat baik. Ya, mereka pada dasarnya adalah bibi dan saudara perempuan tua yang berusia di atas 35 tahun. Mereka tidak dapat memenuhi persyaratan sekretaris dalam hal usia. Kedua, kondisinya terlalu tinggi. Sekretaris kehidupan baik-baik saja. Setidaknya 2 atau 3 orang datang untuk mendaftar dan berkonsultasi, tetapi sekretaris pekerjaan sama sekali tidak dihiraukan. Kuncinya adalah menguasai bahasa Kanton dan Inggris. Sangat sulit menjadi orang di sini di Jalan Sanyanjing. Mereka yang memiliki 2 keistimewaan ini masih muda, gadis cantik dan tampan di bawah usia 25 tahun. Bagaimana mereka bisa datang ke sini untuk berjuang keras? Ini benar-benar masalah meminta ikan. Ini mengecewakan Jia Yapeng. Dia juga ingin memeriksanya sendiri dan merekrut 2 sekretaris wanita yang berkualitas dan cakap untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada gol bunuh diri di sini, Jia Yapeng menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain sebelum makan siang dan kembali ke pabrik sendiri. Bab 15. Kembali ke pabrik, Jia Yapeng mengambil kuas dan hendak menggambar kartu pahlawan marjan air baru. Ini terdengar aneh. Presiden Wong kurang lebih adalah seorang bos.
Bagaimana dia bisa ditangkap oleh penjaga di perusahaan orang lain? Alasannya juga sangat sederhana, karena Wang selalu bekerja untuk dirinya sendiri dengan mesin orang lain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Presiden Wang tidak memiliki mesin mahal yang dapat mencetak kartu, tetapi dia tetap mengambil daftar Jia Yapeng. Mengapa? Tentu saja, bukan karena Presiden Wang menjadi kaya dan punya uang untuk membeli mesin, tetapi karena Presiden Wang belajar mengambil kesempatan untuk bertelur. Dia meminjam mesin pabrik percetakan milik negara Yuzhang untuk mencetak kartu yang dibutuhkan Jia Yapeng. Kedengarannya luar biasa, tetapi sangat sederhana. Karena Chuan Wang berkecimpung di industri percetakan, dia secara alami mengetahui seluruh industri percetakan di Yuzhang dengan sangat baik. Sebenarnya, dia adalah pegawai pabrik percetakan milik negara di kota Yuzhang, tetapi dia pergi ke luar negeri untuk belajar dari orang lain. Dia mengundurkan diri dan membuka pabrik percetakan kecil beberapa tahun lalu. Meskipun orang-orang telah pergi, kontak Chuan Wang masih ada di pabrik percetakan. Chuan Wang tahu bahwa satu-satunya peralatan mahal yang dapat mencetak kartu yang dienkapsulasi plastik hanya memiliki sedikit peluang untuk digunakan, karena tidak banyak tempat di kota Yuzhang yang dapat menggunakan cetakan bermutu tinggi tersebut, sehingga mesin ini menganggur selama 9 bulan dalam 12 bulan tahun. Presiden Wang menyita 9 bulan waktu luang. Dia pertama kali mengundang para pekerja yang sekarang bertugas mengoperasikan mesin, yaitu mantan kolega dan teman-temannya, untuk minum dan menanyakan tentang penggunaan mesin secara detail. Kemudian biarkan teman Anda membantu Anda mencetak kartu permainan Jia Yapeng saat mesin dalam keadaan diam. Ini terdengar sangat omong kosong. Bahkan seorang teman baik tidak akan membantu melakukan hal berbahaya seperti itu, tetapi bagaimana jika Presiden Wang langsung mengeluarkan 200 yuan dan menjanjikan keuntungan tambahan yang sama setiap bulan? Bagaimana jika tidak ada banyak risiko dalam hal ini? Manajemen pabrik percetakan milik negara Yuzhang sebenarnya cukup longgar. Slogan mengatakan bahwa semua pekerja adalah satu keluarga. Dalam manajemen, seperti keluarga sebenarnya, Anda dikelola sebagai anggota keluarga. Petugas keamanan biasanya tidak datang ke bengkel untuk berkeliaran. Karena tugas seluruh bengkel langka, hanya ada 2 atau 3 anak kucing dan anak anjing, termasuk direktur bengkel. Presiden Wang secara khusus mengambil uang itu untuk mengatur orang lain, jadi tidak ada yang peduli dengan situasi di sini. Selama pekerjaan normal tidak terpengaruh, pabrik tidak akan peduli sama sekali. Oleh karena itu, beberapa kali sebelumnya, pekerjaan Presiden Wang meminjam ayam untuk bertelur dilakukan dengan gamblang, dan tidak ada yang akan mengganggunya. Konyol mengatakan bahwa semua kartu Jia Yapeng dicetak di tempat yang menolaknya sebelumnya. Biasanya, pekerjaan ini dapat dilakukan setiap saat, tetapi hal buruknya adalah teman Chuan Wang memiliki mulut yang tidak dapat dia kendalikan. Apalagi mulut ini juga suka minum dan menyombongkan diri saat minum. Akibatnya, dalam minuman kecil dengan rekan-rekannya di perusahaan, lelaki ceria yang hanya mengambil 200 yuan itu mengatakan bagaimana menghasilkan uang segera setelah dia minum terlalu banyak. Akibatnya, penjahat itu langsung cemburu dan pergi ke provinsi lain untuk mencari pabrikan seperti itu. Ya, tetapi Anda perlu bertanya satu per satu. Setelah Anda menemukannya, Anda harus mengangkutnya sepanjang jalan. Ini bukan era pos parcel di Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai 30 tahun kemudian. Tidak jarang apapun dapat diangkut selama 10 hari setengah bulan akhir-akhir ini. Jia Yapeng duduk dan berpikir sejenak. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan tawa. Aku benar-benar bodoh. Saya telah dibuat sulit oleh masalah ini untuk waktu yang lama. Mengapa saya ingin mengubah orang untuk mencetak? Bagaimana saya mencetak sebelumnya? Mengapa saya ingin mengubah orang sekarang?